Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi pada pembahasan Fihi ma Fihi bagian 28, halaman 169 dan halaman 171. Oke, langsung saja. Bismillah. Ada sebuah ayat, dan penghuni neraka menyeru penghuni surga, limpahkanlah kepada kami sedikit air atau makanan yang telah dirizkikan Allah kepadamu. Mereka, penghuni surga, menjawab, sesungguhnya Allah telah mengharamkan keduanya itu atas orang-orang kafir. Innallaha harramahuma 'alal kafirin. Surat Al-A'raf ayat 50. Ketika penghuni neraka meminta sebuah air dan makanan, kemudian penghuni surga menjawab, Allah mengharamkan itu semua untukmu. Benih-benih kenikmatan ini berada di dunia, karena di dunia kamu tidak menabur dan menyamai benih iman, kejujuran, dan amal kebaikan. Lantas apa yang akan kalian panen di sini? Bahkan sekalipun kami berikan sedikit kenikmatan ini sebagai bentuk kedermawanan kami pada kerongkonganmu yang terbakar, niscaya tak sedikit pun dari nikmat ini yang akan sampai di perutmu, sebab Allah telah mengharamkannya pada kalian. Meski nikmat ini kamu letakkan ke dalam karung-karung besar, karung itu akan sobek dan nikmat itu akan jatuh darinya. Ini adalah sebuah gambaran atau sebuah informasi tentang masa yang akan datang, di mana pada masa itu orang-orang kafir yang dimasukkan oleh Allah Ta'ala pada neraka mengemis kepada orang-orang beriman yang ada dalam surga. Mereka mengemis tentang air dan makanan, karena dikisahkan bahwa minumannya penghuni neraka itu adalah hamiman wa ghassaqo, yakni air yang mendidih dan nanah. Sedangkan makanannya orang-orang penghuni neraka adalah buah yang berduri, sehingga tidak satu pun dari itu yang bisa dinikmati oleh penghuni neraka. Nah, itulah sebab kenapa orang-orang penghuni neraka itu mengemis kepada penghuni surga, meminta air dan makanan. Ketika mereka mengemis pada penduduk surga, maka kemudian penduduk surga menjawab, Allah mengharamkan ini untukmu. Kenapa? Karena ini adalah buah dari benih yang kita tanam dulu. Sehingga maka disebutkan bahwa dunia itu adalah ladang amal. Yang namanya ladang harus ditanami sebuah benih dan dirawat benih itu, sehingga nantinya pada suatu saat benih itu akan tumbuh dan berbuah. Nah, orang-orang yang masuk ke surga itu sudah bisa menikmati buah dari benih yang mereka tanam. Sementara orang-orang yang kafir itu mereka tidak menanam benih apapun. Mereka amalnya itu tidak ada amal ilmu, tidak ada amal harta, tidak ada amal pengorbanan, sehingga sedikit benih yang bahkan tidak ada benih yang mereka tanam, sehingga pada akhiratnya mereka tidak menikmati buah apapun. Nah, disitulah kenapa kemudian mereka mengemis kepada orang-orang di surga. Meskipun kami berikan sedikit kenikmatan ini sebagai bentuk kedermawanan kami pada kerongkonganmu yang terbakar, tidak sedikit pun dari nikmat itu yang akan sampai di perutmu. Meskipun nanti orang-orang surga itu memberikan air dan makanan, maka kemudian air itu akan memuai dan makanan itu akan sirna sebelum keduanya sampai di perutnya, sehingga benar-benar tidak bisa menikmati, karena Allah mengharamkan keduanya untuk orang-orang kafir di neraka. Karena kan penduduk surga itu pasti dermawan dan pasti mau berbagi. Ketika ada orang yang minta, pasti dia mau membagi. Tapi karena Allah sudah mengharamkan kenikmatan bagi penduduk neraka, maka
Meskipun orang-orang surga itu memberikan kenikmatan yang dianugerahkan kepadanya, maka kenikmatan itu tidak akan sampai pada dirinya. Perlu kami ingatkan bahwa al-kafirin, orang-orang kafir itu kafir. Istilah kafir itu bukan identitas. Kafir itu adalah sebuah kondisi. Kondisi di mana manusia sedang menutupi kebenaran Allah Subhanahu wa taala, sedang menutupi kebenaran Islam. Itu adalah sebuah kondisi. Maka jika kita melihat kafir itu sebuah kondisi, orang yang mengaku Islam pun bisa ada dalam kondisi kafir. Contohnya adalah orang yang sudah sering bersyahadat, tapi di suatu momen, di suatu saat dia misalkan mencuri atau membunuh tanpa sebab, atau memperkosa, atau berbohong tidak menyelamatkan kehormatan sesamanya, maka pada saat itu dia sedang kafir, walaupun dia dalam identitasnya adalah seorang muslim. Karena kafir dalam bahasa Arab itu artinya adalah menutupi. Ditarik dalam makna tauhid artinya menutupi kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu diperhatikan bahwa kita meskipun kita mengaku diri ini Islam, kita juga sering berbuat sebuah kekafiran, karena kafir itu sebuah kondisi. Itulah mengapa dalam satu hari kita diperintahkan untuk bersyahadat sebanyak minimal 5 kali. Oke, jadi kondisi ini juga bisa terjadi pada diri kita meskipun kita sudah mengakui diri ini Islam, diri ini Muslim, tapi kondisi kekafiran itu juga bisa kita alami saat kita lalai dalam melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Sehingga juga bisa jadi nanti malah diri kita yang mengemis pada orang-orang yang sudah melakukan sebuah keimanan. Maka dari itu, mumpung kita masih ada di dunia ladang ini, kita tanam benih sebanyak-banyaknya. Benih kesabaran, benih pengorbanan, benih transfer ilmu atau ngajar, dan benih-benih kebaikan yang lain. Sehingga nanti sakit-sakit yang kita rasakan di dunia ini bisa dibalas oleh Allah Ta'ala, dan buahnya kita nikmati nanti di akhirat. Dinamakan akhirat asal katanya dari sebuah akhir, yang mana awalnya adalah saat ini. Maka semakin banyak kita beramal, nanti di akhirat kita akan semakin banyak menikmati buahnya. Aku mengabdi kepada Tuhan bukan karena takut neraka, bukan pula karena mengharapkan surga. Aku mengabdi pada Tuhan karena cinta yang bersemi setiap kali ku mengingatnya. Ya Rabb, jika aku menyembahmu karena takut neraka, bakarlah aku di dalamnya. Dan jika aku menyembahmu karena mengharap surga, haramkan jiwaku mendekat padanya. Seperti kisahnya Al-Mukarramah Rabi'ah Ad-Dawiyah, yang mana beliau itu dianugerahkan cinta kepada Allah Ta'ala yang sangat mendalam. Pernah suatu malam tangan kanan beliau memegang obor api dan tangan kirinya memegang seember air. Kemudian keliling pedesaan, keliling kota sambil berlari, sehingga ditanya, apa yang kau lakukan wahai Rabi'ah Adawiyah? Kemudian beliaunya menjawab bahwa beliaunya marah. Jadi api yang dibawanya ini adalah untuk membakar surga. Jadi karena manusia banyak yang mengharapkan surga, maka obornya ini untuk membakarnya. Harusnya yang diharapkan manusia itu adalah Allah Ta'ala, cinta pada Allah saja, bukan mengharapkan surganya. Perkara nanti efek dari cinta itu Allah menghadiahkan surga, itu adalah sebuah nikmat. Bukan kita mengharapkan surganya, bukan kita mencintai surganya, tapi tujuan utama adalah cinta pada Allahnya. Kemudian Rabi'ah membawa ember berisi air untuk memadamkan api neraka. Karena banyak manusia pada saat itu, bahkan sampai saat ini, yang takut akan
api neraka. Jadi menyembah Tuhan karena takut dimasukkan ke api neraka. Sehingga beliaunya membawa simbol air itu mengatakan bahwa aku ingin memadamkan api neraka. Karena banyak manusia yang takut padanya. Bukan cinta pada Allah, bukan tujuannya adalah Allah, tapi tujuannya adalah agar tidak dimasukkan ke neraka. Sekarang saat surga sudah terbakar dan neraka sudah padam, kemudian apa lagi yang dituju oleh manusia? Itulah kemudian terbuka bahwa manusia sebenarnya yang dituju adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan surga, bukan juga menghindari neraka. Itulah cinta pada Tuhan yang sejati. Ibadah sebanyak mungkin tujuannya adalah untuk mengingatnya. Aqimis sholata lidzikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku, kata Allah. Itulah yang disebut dengan cinta atau mahabbah. Maulana Rumi berkata, semua yang dicintai itu cantik, tapi tidak semua yang cantik itu dicintai. Cantik adalah bagian dari sifat sesuatu yang kita cintai, dan sifat sesuatu yang kita cintai itulah asalnya. Ketika seseorang dicintai, maka orang itu akan menjadi cantik di mata orang yang mencintainya. Bagian dari sesuatu tidak akan terpisah dari keseluruhannya. Sesuatu yang melekat pada bentuk keseluruhannya. Semua yang dicintai itu cantik. Ketika cinta itu sudah masuk dalam diri kita, kemudian dia akan didistribusikan ke seluruh bagian dalam tubuh kita secara fungsional. Ketika cinta itu datang pada mata kita, maka siapapun yang kita cintai akan terlihat cantik. Sebaliknya, ketika cinta itu tidak ada dalam mata kita, maka kita melihat seorang bidadari pun, tapi kita tidak mencintai dia, maka kita tidak akan melihat bahwa itu cantik. Sama seperti sebuah makanan. Ketika perut kita lapar, makanan apapun akan terasa nikmat. Tapi ketika perut kita kenyang, makanan selezat apapun tidak akan terasa nikmat. Ketika seseorang dicintai, maka orang itu akan menjadi cantik di mata orang yang mencintainya. Bagian dari sesuatu tidak akan terpisah dari keseluruhannya. Sesuatu yang melekat pada bentuk keseluruhannya. Maksudnya ini adalah cinta itu sebenarnya sesuatu yang absolut, ya. Tidak bisa kita pecah-pecah dia menjadi sebuah makna-makna yang tersendiri. Karena ibarat jeruk, maka kalau bulirnya itu kita ambil satu dan kita letakkan di atas meja, maka tetap orang-orang akan mengetahui bahwa itu adalah bulirnya jeruk, bahwa itu adalah jeruk. Jadi sebagian itu sebenarnya tidak bisa lepas dari keseluruhannya. Sama seperti cinta. Kalau ada orang tanya cinta itu apa, itu berarti kita memaksakan untuk melepaskan cinta itu dari keseluruhannya. Karena kita berusaha mengkotak-kotakkan cinta menjadi sebuah makna. Dan itu jawaban seperti apapun tidak akan membuat pendengarnya merasa puas, karena memang cinta itu tidak bisa dimaknai. Andai kata saya mengatakan bahwa cinta itu adalah kasih dan sayang, maka kasih sayang itu adalah bulirnya jeruk. Kasih sayang itu adalah sebagian kecil dari keseluruhan cinta. Maka memaknai cinta itu sama dengan kita sudah menurunkan derajat kemuliaan cinta itu sendiri. Kemudian bagaimana seharusnya kita menanggapi sebuah cinta? Caranya adalah membiarkan cinta itu utuh apa adanya, sebagaimana Allah Ta'ala menciptakan dia pada awal mulanya. Jika manusia masih belum bisa merasakan keindahan cinta, berarti alat untuk merasakannya masih perlu dibersihkan lagi. Satu-satunya alat untuk bisa merasakan cinta itu letaknya bukan di akal, tapi di hati, atau yang disebut dengan perasaan. Karena cinta itu ada di dimensi rasa. Buktinya apa? Buktinya akal tidak mampu menggapai makna atau apa cinta itu sebenarnya. Maka ranahnya bukan di kebenaran atau di kebaikan,
tapi cinta ranahnya di keindahan, dan hanya hati yang bisa merasakan sebuah keindahan. Cinta adalah makhluk pertama yang Tuhan ciptakan. Ia memancar, menyilaukan, dan nantinya akan melahirkan alam semesta. Cahaya nur Sayyidil Wujud. Cinta adalah kekuatan penggerak dalam dunia materi. Langit dan bumi setiap incinya bergerak karena cinta. Bagaimana benda mati lenyap dan menjadi tumbuhan, bagaimana tumbuhan mengorbankan dirinya dan menjadi jiwa manusia, dan bagaimana jiwa manusia berjalan menuju puncaknya pergerakan, yakni diam. Hening, sunyi, mati, kembali menjadi benda mati. Semua itu tak lain demi cinta. Ternyata makhluk pertama yang diciptakan Tuhan adalah peristiwa cinta dan mencintai. Jadi Allah menciptakan Nur Muhammad, Nur Sayyidil Wujud. Disebut Sayyidil Wujud ini karena beliau adalah tuannya segala hal yang wujud. Beliau adalah awal mula adanya wujud-wujud yang lain, sehingga disebut dengan Sayyidil Wujud. Karena memang makhluk pertama adalah Nur Muhammad, cahayanya Kanjeng Nabi Muhammad, Nabi kita. Itulah awal mula cinta, sehingga ketika nur ini sudah tercipta, kemudian nur ini melahirkan alam semesta, dan alam semesta ini bergerak, langit bumi setiapnya bergerak, semua karena cinta, karena cintanya Sayyidil Wujud kepada Sang Pencipta. Benda mati lenyap dan menjadi tumbuhan. Tumbuhan mengorbankan dirinya menjadi jiwa manusia. Jiwa manusia berjalan menuju puncaknya pergerakan, yakni diam, sehingga manusia kembali lagi menjadi benda mati, dan benda mati nanti akan menjadi tumbuhan, terus sebuah lingkaran kehidupan. Nah, di mana pergerakan dari lingkaran kehidupan ini semata-mata demi melaksanakan cintanya Sayyidil Wujud kepada Tuhan, sehingga kita manusia sebenarnya ada dalam lingkaran peristiwa cintanya Kanjeng Nabi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kenapa manusia yang ingat dan bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW berarti dia sudah berjalan di tempat sebagaimana mestinya, di tempat sebagaimana dia diharuskan untuk tercipta. Jadi manusia memang harus kembali kepada Allah Ta'ala melalui Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itulah alasan juga dalam setiap doa kita mengawali dengan menyebut nama Kanjeng Nabi dan mengakhiri dengan menyebut namanya lagi. Karena memang pusat dari kehidupan alam semesta dan manusia seluruhnya adalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Baik, demikianlah, terima kasih banyak. Semoga bisa menambah kemesraan kita pada Sang Pencipta dan kekasihnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.